Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Askia Zahra dengan NPM 2211060189, program studi pendidikan biologi dari kelas F. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Mega Dwi Solviana MPD. Dan saya mengambil topik tentang pengenalan alat laboratorium dan manajemen alat-alat laboratorium tersebut. Laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu biologi, fisika, dan kimia, atau bidang lainnya. Di dalam laboratorium terdapat banyak peralatan yang sangat diperlukan dalam mendukung praktikum. Supaya alat laboratorium bisa digunakan dalam waktu yang panjang, maka peralatan laboratorium memerlukan perawatan secara berkala, meliputi pengenalan alat laboratorium dengan cara pengelompokan serta penggunaan alat laboratorium tersebut dan memanajemen alat laboratorium tersebut dengan cara pelabelan, inventarisasi, dan pemeliharaan alat-alat tersebut. Pengenalan alat laboratorium. Peralatan sangat diperlukan dalam mengumpulkan data atau informasi, terutama data kuantitatif. Pengenalan alat secara umum mencakup spesifikasi alat, prinsip kerja, dan kegunaan alat. Menurut Permepan nomor 3 tahun 2010, peralatan laboratorium adalah mesin perkakas, perlengkapan, dan alat kerja lain yang digunakan untuk pengujian, kalibrasi, atau produksi dalam skala terbatas. Terdapat 8 tipe atau kategori pengelompokan alat-alat laboratorium, diantaranya tipe 1 yaitu alat laboratorium yang berbahan kaca atau borosikilat, contohnya beker gelas, berfungsi untuk menampung zat kimia, media pemanasan cairan, dan mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Contoh berikutnya yaitu gelas ukur, berfungsi untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair dalam jumlah tertentu dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Contoh selanjutnya yaitu tabung reaksi, berfungsi sebagai tempat mereaksikan berbagai zat kimia. Dan contoh terakhir yaitu pipet tetes, berfungsi untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lainnya dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Selanjutnya tipe kedua yaitu alat laboratorium yang berbahan besi. Contohnya kaki 3, berfungsi sebagai tungku pada pembakaran spiritus. Contoh selanjutnya yaitu pinset, berfungsi untuk mengambil dan menyepit benda-benda yang berukuran kecil. Selanjutnya tipe ketiga yaitu alat laboratorium yang berbahan kayu. Contohnya rak tabung reaksi, berfungsi sebagai tempat tabung reaksi agar dapat berdiri tegak. Contoh selanjutnya yaitu penjepit tabung reaksi, berfungsi untuk mengambil sampel pengujian yang menggunakan uji panas. Selanjutnya tipe 4 yaitu alat laboratorium yang berbahan porselen atau keramik. Contohnya mortal dan alu. Mortal berfungsi sebagai tempat sampel yang akan dihaluskan, sedangkan alu sebagai alat penumbuk sampel pengujian. Contoh selanjutnya yaitu plat tetes, berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan suatu zat dengan jumlah yang kecil. Contoh yang sering digunakan yaitu sebagai indikator zat warna. Tipe kelima yaitu alat laboratorium yang berbahan plastik. Contohnya botol aquades, berfungsi sebagai wadah aquades atau air suling, memudahkan saat melakukan pengeceran larutan. Contoh selanjutnya yaitu gelas beker plastik untuk mencampurkan dan melarutkan senyawa kimia yang tidak memiliki senyawa kuat, seperti asam kuat dan basa kuat. Contoh selanjutnya yaitu pipet tetes plastik, memiliki fungsi memindahkan sampel cairan dengan skala kecil atau tetes. Karena terbuat dari bahan plastik, maka pipet ini hanya sekali pakai. Contoh selanjutnya yaitu termometer, berfungsi untuk mengukur suhu suatu zat larutan. Selanjutnya tipe keenam yaitu alat laboratorium yang berbahan karet. Contohnya karet penghisap, berfungsi untuk menghisap dan mengeluarkan cairan yang berada di dalam pipet. Selanjutnya tipe ketujuh yaitu alat laboratorium yang menggunakan media listrik. Contohnya neraca digital, berfungsi untuk mengukur massa benda.
Contoh selanjutnya yaitu autoclave, berfungsi sebagai mensterilkan suatu alat laboratorium menggunakan uap atau suhu bertekanan tinggi. Selanjutnya tipe 8 yaitu alat laboratorium yang memerlukan tempat penyimpanan khusus. Contohnya seperti mikroskop, digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Mikroskop dapat disimpan pada tempat yang kering, sejuk, bebas dari debu, dan uap, asam, atau basah, supaya tidak berdebu serta tidak berjamur. Dan dengan memperhatikan kebersihan lensa okuler dan objektif, harus dibersihkan menggunakan kertas tisu. Alat selanjutnya yaitu yang berbahan besi harus disimpan terpisah karena memiliki sifat korosif. Manajemen alat laboratorium. Manajemen merupakan suatu kegiatan untuk pengelolaan alat yang ada di laboratorium, meliputi pelabelan, penyimpanan, dan pemeliharaan alat tersebut, sehingga menjamin keselamatan para praktikan. Yang pertama, pelabelan bertujuan untuk memberikan informasi atau identitas alat tersebut dengan adanya tahun pengadaan, kode alat, catatan, dan nama alat tersebut. Yang kedua, inventarisasi, bertujuan untuk memahami cara menata dan menyimpan alat laboratorium dengan memperhatikan keamanan alat, mudah diambil, mudah dicari, serta memperhitungkan sumber kerusakan alat laboratorium tersebut. Cara penyimpanan alat laboratorium, yang pertama, pengelompokan alat berdasarkan tipe. Yang kedua, alat dalam bentuk set disimpan harus dalam bentuk set tidak terpasang. Yang ketiga, alat yang relatifnya berat disimpan pada tempat yang tinggi tidak melebihi tinggi bahu. Yang keempat, alat yang berbahan logam atau besi disimpan terpisah karena besi memiliki sifat korosif. Yang ketiga, pemeliharaan alat laboratorium meliputi pembersihan alat laboratorium bertujuan untuk menjaga kesterilan suatu alat. Selanjutnya, kalibrasi, yaitu proses pengakuratan alat agar sesuai dengan standar suatu alat sehingga hasil ketelitiannya akurat. Dan yang terakhir, perbaikan, bertujuan untuk meminimalisir kerusakan dan memperpanjang umur alat laboratorium yang masih layak pakai. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, see you.